Dulur Salemur Barisan Negara, kali ini kita bertemu lagi dengan Bang Leo Panjaitan. Kita membicarakan mengenai sustainability atau kelanjutan suatu usaha ya, terutama yang akan dilakukan oleh para perusahaan atau corporate ya. Pola ini tentunya kalau saya ingat dengan pola Nu 3 di daerah kita ya. Hiji sapemalu, dua kaserupa, tiga eta-eta keneh. Maksud dari konsep ini bahwa yang ketiga itu adalah satu adalah tiga, tidak bisa dipisahkan. Misalnya dalam pola masalah kenegaraan atau teori kekuasaan, dikenal adanya eksistensi Resi, Rama, dan Prabu atau Ratu. Kemudian juga dalam pola pengolahan lahan. Dan ini saya ingat teori ini yang disampaikan oleh John Kingston ya. John L. Kington. John L. Kington ya. Sama menggunakan pola yang sama gitu. Yang tiga konsepnya ini tidak bisa dipisahkan ya satu sama lain dan harus satu napas gitu. Karena jika yang tiganya tidak tidak terpenuhi, tentunya akan menjadi sesuatu yang kurang bagus bagi usaha itu sendiri ya. Baik, Bang Leo, selamat malam ya, kan udah malam ya. Selamat malam, Be. Sekarang kita lanjut lagi berbicara, santai aja kali ya. Siap, Be. Berbicara mengenai konsep atau sistem keberlanjutan ya. Ini bukan teori lagi, tapi udah sesuatu yang bisa dipraktekkan ya, dan Bisa. sudah banyak digunakan di negara-negara maju. Betul. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan ya buat kita tentang pentingnya tiga unsur ini. Benar. Oke, silakan Bang Leo. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih telah mengundang saya kembali hadir di sini dalam bincang-bincang tentang lingkungan hidup, kearifan lokal, pelestarian hutan, dan sebagainya. Tema kali ini tentang keseimbangan 3P ya Pak ya? Iya. 3P itu people, profit, planet. Nah, itu namanya sebenarnya aslinya itu diambil dari bukunya si John L. Kington. John L. Kington. Dia salah satu penulis manajemen bisnis. Ketika tahun 1994 dia mengeluarkan istilah triple bottom line sebenarnya. Oh, triple bottom. Oke. Garis dasar, garis tiga dasar, arti harafiahnya. Jadi ada keberlanjutan dalam people itu manusianya, planet adalah bumi, lingkungan, sama profit itu keuntungan laba yang dicetak oleh perusahaan atau corporate. Tiganya ini harus saling seimbang, saling beriringan. Jadi tidak bisa ada yang dikorbankan gitu. Atau hanya cuma 2P doang, tidak bisa. Iya. 1P doang. Saya hanya milih people-nya tok, atau planetnya tok, atau profit tok, nggak bisa sekarang seperti itu. Apalagi di tengah-tengah isu climate change, ya, kerusakan lingkungan. Jadi itu harus menjadi perhatian seluruh stakeholder, perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang wilayah kerjanya itu di daerah-daerah kehutanan ya, di seputar menggunakan sumber daya alam, menggunakan ekstraktif seperti itu ya, galian, tambang, dan lain-lain. Jadi sekarang ya triple bottom line itu memang sudah harus diwujudkan dalam konsep yang benar-benar on the ground gitu. Jadi sesuai dengan situasi di lapangan, di mana perusahaan itu ketika dia beroperasi itu dia memang harus memperhatikan yang tiga unsur itu. Triple bottom line dan L. Kington itu. Dan itu tidak sulit kok. Jadi kayak di dunia itu ada perusahaan seperti Body Shop itu. Perusahaan Body Shop itu perusahaan, kita tahu dia salah satu perusahaan besar untuk kosmetik ya, kosmetik rambut, pelembab kulit dan lainnya. Itu sudah lama dia menggunakan konsep 3P itu. Salah satunya adalah recycle-nya mereka itu. Mereka selalu memanfaatkan produk-produk mereka itu dari yang sifatnya itu bebas racun, bebas bahan-bahan kimia yang berbahaya buat kulit manusia, buat tubuh manusia. Terus ketika dia mengemas barangnya ke konsumen, itu mereka menyediakan yang sifatnya itu bisa ditukar, kemasan yang sudah
sudah terisi seperti botol atau cup-cup seperti itu yang isinya kosmetik, itu bisa ditukar kembali. Bisa dipakai maksudnya Bisa dipakai ya? lagi Atau dan- didaur ulang kali ya? Bisa ditukar. Bisa Ditukar. ditukar kembali, nanti dia akan memproses secara clean, secara bersih, sehingga bisa Dipakai lagi? di reuse lagi oleh mereka. Seperti itu. Dan program selain itu juga program-program yang sifatnya ke profit mereka itu disisihkan untuk pemberdayaan masyarakat, terutama sektor pemberdayaan perempuan. Oke, Body shop, oke. karena produknya mengarah ke kecantikan gitu ya, jadi dia lebih mengarah ke pendidikan, ke pemberdayaan wanita, termasuk ke pelestarian alam. Itulah salah satu perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep 3P. Bukan hanya sekedar produk itu bagus atau laku saja ya, tapi Tidak. ada unsur yang harus diperhatikan juga Ada ya. unsur. Dan mereka Oke. juga kan memang dari foundernya sih, Oke. dari pendirinya memang sudah komitmen terhadap 3P itu diturun-turunkan ke generasi mereka di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada body shop itu, dan itu konsisten mereka jalankan. Seperti itu. Kalau misalnya model kemarin kan ada dari Minion Building, kita ingat anak dari satu universitas waktu itu datang ke kantor ya, bercerita mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang sudah dilengkapi sesuai dengan konsep berkelanjutan ini. Masih ingat kali ya? Masih. Waktu itu menyusun strata satunya dia. Oke, Bang Leo, saya pingin masalah people-nya itu gimana nih? Coba Iya. itu di Kalau di bottom line kan sederhananya kan, kalau people ada pemberdayaan, pembangunan Pemberdayaan. masyarakat, pembangunan sisi manusianya. Jadi gimana suatu perusahaan itu ketika dia berbisnis, dia beroperasi, dia juga memperhatikan aspek kemanusiaannya. masyarakatnya, Ya, lingkungan di situ maksudnya, Iya, manusia di situ lingkungan ya. manusia yang tinggal di sekitar perusahaan itu beroperasi, atau dari sisi human right untuk ke pekerjanya. Human right. Iya, Oh, iya, iya, masalah. pekerjanya juga. Jangan sampai ada eksploitasi Iya, gitu, masa gitu-gitu buruh ya. anak, eksploitasi pekerja anak, itu juga sangat dihindarkan. Nah, terus mereka juga harus comply dengan yang regulasi ketenaga kerjaan juga, hak-hak Oke. buruh mereka. Tidak boleh Mendapatkan- melanggar hukum lah Iya, ya. Tidak boleh melanggar hukum. K3-nya harus diperhatikan, kesehatan dan keselamatan kerjanya. Jadi people itu keluar dan ke dalam perusahaan, Ya, gitu loh. ya memang sih ada. Saya menemukan kasus di satu daerah menggunakan sumber daya alam sebagai subjeknya ya, sebagai objeknya gitu ya. Tapi si para pekerjanya dikasih gaji yang nggak jauh dari cukup gitu. Di lingkungan itu ya, itu banyak pada akhirnya mereka balik lagi jadi tukang ojek gitu. Sehingga itu sih masalah people-nya agak kurang diperhatikan. Ya mungkin tadi yang orientasi ke profit itu ya. Iya. Bisa Menurut yang nambahin dia lagi produksi, nggak? iya. Jadi kalau perusahaan itu hanya konsepnya mengutamakan biaya produksi yang serendah-rendahnya dengan output yang setinggi-tingginya, itu juga sebenarnya kan dari sisi human right juga Ada pelanggaran ya? lepas, ya. Kalau hanya mencari sisi istilahnya efisiensi dari sumber daya manusianya, dari tenaga kerjanya, tanpa mempedulikan aspek kesehatan kerja mereka, keselamatan kerja mereka, misalnya kerjanya overload, Iya, overtime, overload, segala macam, itu sangat dihindari. Jadi pokoknya semua berbasis regulasi. Pendapatan juga mungkin ya, Iya. seperti kan mengenai UMR-nya itu ya. minimal ya, kalau di Indonesia ya UMR, UMK, gitu. Iya, Terus syukur-syukur bisa lebih ya. Iya, terus juga harus inklusif, artinya ada sisi keseimbangan antara pekerja pria dengan pekerja wanita, non diskriminasi misalnya seperti itu. Terus juga aspek keselamatan kesehatan kerja ketika mereka bekerja juga harus dilindungi, pakaian kerjanya mereka, apalagi kalau kerja di lapangan harus ada safety shoes, semua peralatan-peralatan kerja Harus sesuai lengkap standar. banget ya. Iya, sesuai standar Sertipes gitu ya. ditetapkan oleh regulator. Ya. Itu dari sisi people, dari sisi itu yang people yang sisi sifatnya untuk pekerja mereka, termasuk jenjang karir juga harus diperhatikan. Untuk intern di perusahaan itu. Di perusahaan itu. Oke. Jadi profit yang cetak oleh perusahaan juga bisa untuk disisihkan untuk mengembangkan kapasitas pekerjanya, capacity building mereka juga harus diperhatikan di masa depannya mereka, termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas asuransi kesehatan dan sebagainya. Itu bagian dari people, pengembangan people development. Nah, kalau yang keluarnya ke People yang keluarnya Iya. gimana tuh? Kalau yang keluarnya tempat mereka beroperasi kan ada masyarakat. Nah, Iya. masyarakat juga tuh harus Diberdayakan. di empower. Supaya merasakan nikmatnya itu ya. Ya, supaya dia merasakan kehadiran perusahaan itu. Caranya bagaimana? Ya misalnya dengan tenaga kerjanya juga harus bisa menampung masyarakat yang ada di sekitar Yang di sekitar situ. sesuai dengan kompetensinya. Betul, sesuai dengan kompetensinya. Jadi nggak semuanya itu
pekerja di luar daerahnya dia. Iya, iya, Gitu. iya, Jadi iya. harus menabung juga, misalnya untuk contoh kasus misalnya untuk menjadi tenaga buruh, security, cleaning service, tukang taman itu rekrut. Setidaknya kalau itu bisa dipenuhi dari daerah Iya, setempat ya. Harus. Ya. Gitu. Kalau mungkin tenaga ahlinya mungkin dari luar wilayah itu, tapi yang orang setempat, orang pribumi itu, orang lokal itu ya. Yang basic kompetensi lah ya, Iya. gitu ya. Pasti ada lah basic kompetensi yang bisa mereka Lakukan. berpartisipasi to join di perusahaan itu, gitu loh. Nah, itu yang keluar. Itu dari sisi istilahnya menampung aspirasi lokal. Nah, kita berhenti dulu di masalah people. Ini kayaknya penting banget ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang agak kurang memperhatikan lingkungan ya. Betul. Dia lebih cenderung mengambil buruh murah yang dari luar daerah gitu ya. Ini bahaya sekali. Sebenarnya itu ada dampaknya apa kalau tidak kita lakukan itu ya? Ya, satu kalau dia mengambil buruh-buruh dari luar, kedua bisa jadi konflik sosial dengan penduduk setempat. Dengan penduduk setempat. Tetap itu harus diperhitungkan. Iya, Ya? apalagi kalau dia beda budayanya, gap budayanya itu cukup tajam. Benar-benar. Misalnya di Papua, buruh-buruhnya pekerjanya dari Pulau Jawa semua, ya tentu akan ada konflik. Iya, ada kecemburuan Secara sosial lah segala macam. Iya, kecemburuan sosial. Dan pasti itu akan mengancam langsung keberlangsungan Bener. usahanya ya. Gangguan operasional akan banyak. Bener. Kalau istilahnya warga setempat, warga lokal tidak ditampung dalam perusahaan Betul. itu. Ya, dia mungkin tidak harus menjadi pekerja langsung ya, bisa Iya. jadi vendornya. Jadi vendornya, suppliernya Iya. gitu, paling Diberdayakan enggak lah bisa. makanan gitu ya. Minimal cateringnya atau Cateringnya, kantinnya, iya, UMKM-nya diberdayakan di situ. Simpel sebenarnya. Simple. Itu saya kemarin tuh ada dari Pak dikasih tahu tuh di Binjai ya. Si perusahaan itu justru dia mencatat kompetensi-kompetensi di wilayah itu, misalnya Gitu. tukang ini ada tuh punya catatan nih. Jadi nggak usah bawa dari luar gitu. Itu mungkin harusnya sampai segitu juga ya Iya. detailnya, sehingga si penduduk situ akan melindungi usaha itu karena itu jadi kepentingan bersama ya. Benar. Jadi kalau masyarakat lokal itu bisa Dilibatkan. diakomodir, dia juga memiliki sense of belonging terhadap Iya. keberlanjutan perusahaan itu. Betul. Dia akan menjaga keamanannya, menjaga lingkungannya. Betul. Dia Ya nggak itu mungkin keberlanjutannya merusak. di situ. Iya, dia nggak akan merusak. Karena itu mata pencarian mereka. Betul. Gitu loh. Itulah salah satu sisi humanisme dari Humanisme ya. dari people itu. Jadi bukan sekedar untung lah ya gitu ya, Bukan, tapi harus sekedar untung. diperhatikan juga Iya. ya. Karena itu juga akan menentukan keberlangsungan usahanya. Betul. Oke ya, yang kedua sekarang Planet. Ya, planet ya, Nah, bumi lah kita iya, ya. bumi, alam, semua ekosistem, biodiversity, keanekaragaman hayati itu juga satu, perusahaan-perusahaan itu tidak boleh sembarangan merusak, menghilangkan semua istilahnya plasma nutfah, ya tanaman-tanaman endemik itu harus dilestarikan. Ketika mereka melakukan, Oh itu ada kepentingan juga di situ ya. iya. Karena gini, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang menggunakan landscape alam itu luas Iya. ya, secara luas ya, secara dominan, misalnya perusahaan-perusahaan perkebunan, tambang, perusahaan-perusahaan mineral dan lain sebagainya itu juga mereka juga harus tata kelola dalam pemanfaatan alam atau lahan itu juga harus benar diperhatikan. Satu, harus comply dengan regulasi. Kedua juga harus mengelola lingkungannya. Jadi misalnya di satu daerah itu, di suatu lokasi usaha terdapat tanaman-tanaman endemik. Iya, yang susah di daerah lain gitu ya. Misalnya kayak tanaman cendana dan lain-lain yang sangat langka itu. Yang sekarang udah langka mereka banget. harus menebas itu, harus istilah land clearing. Nah itu mereka harus pindahkan itu ke suatu lokasi istilahnya dikembangbiakan lagi supaya nanti bisa ditanam lagi. Oh mungkin itu ya. Itu mewariskan. Iya, plasma saya nutfah kemarin itu. ada teman saya tuh yang disengaja diperbantukan di satu proyek tambang ya. Jadi memang tugasnya itu untuk memindahkan biota itu ya. Iya. Pohon diselamatkan, dipindahkan, terus ada binatang apa yang mau diselamatkan. Ini konsepnya di situ juga ya. Iya, harus. Jadi memang ini menyangkut masalah kehidupan banget ya. Iya, pasti keseimbangan kan, jangan sampai kan sebenarnya simpel ini kan terkait ke biologi ya, Biologi, pelajaran ya. biologi rantai Ekosistem makanan, lah. ekosistem rantai makanan jangan sampai putus. Ketika binatang-binatang lokal yang tanaman-tanaman endemik itu punah, itu kan nanti berbahaya juga. Secara nggak langsung itu berbahaya buat lingkungan sekitar. Apalagi kalau tanaman itu selalu didominasi oleh tanaman tunggal, tanaman sejenis itu juga berbahaya. Iya, iya. Perlu ada aneka ragam. Nah, itulah harus dijaga komposisinya oleh perusahaan. Oke. Iya benar ya. Itu akan menjadi masalah misalnya. Mitigasinya itu bagaimana? Mitigasinya model yang konon kabarnya ya.
Itu yang paling parah tuh di tanaman sawit ya. Oh iya, pasti. Itu, waduh, kita kalau lihat, iya, Tanaman sawit itu monokultur kan? monokultur Iya. itu sampai harus apa orang hutan banyak yang mati gitu ya. Itu Gagal. karena itu harus clean banget ya itu ya. Ya kalau seperti kayak perusahaan sawit yang memang kita tahu satu sisi perusahaan sawit itu sangat profitnya sangat besar buat negara, buat penciptaan lapangan pekerjaan, devisa negara. Tapi dia risiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Tanaman lingkungan hidup, Sangat berisiko tinggi. terutama untuk ekosistem ya. Betul. Satu, tanaman sawit itu kan memang sangat menyedot air, Betul. sangat boros air. Dalam tumbuh kembangnya pohon sawit itu sangat airnya itu sangat volumenya sangat banyak dibutuhkan. Terus kedua juga dia kan sifatnya monokultur. Iya. Ya, tidak bisa ada tanaman-tanaman pesaing dia. Ya harus itu aja, Iya. harus sawit aja ya. Betul. Bahkan Kalaupun ada istilahnya tumpang sari, itu hanya tertentu saja, satu periode 1 tahun. 1 tahun. Ketika tanamannya sudah mulai kucupnya sudah besar, Dia harus vegetasinya sudah dihabisin lebat, tuh ya. itu matahari kan juga nggak kena Iya. ke tanaman-tanaman yang pendek itu, Benar, pendek percuma umur. juga ya. Iya. Apalagi Jadi dia harus- untuk yang banyak ini banyak apa jenis-jenis tanaman misalnya untuk semak-semak gitu Iya. yang gitu-gitu ya itu. Betul. Makanya sebenarnya kalau perusahaan kebun sawit itu disarankan menggunakan lahan-lahan hutan produksi yang terlantar, yang sudah puluhan tahun lalu tidak ada yang merawat, mungkin bekas kayu, bekas perusahaan kayu, itu kalau bisa itu bisa ditanamkan kembali lagi, direhabilitasi lagi menjadi kebun sawit. Saya pikir sih dengan sekarang dengan teknologi canggih, teknologi pertanian yang canggih, penemuan-penemuan bibit unggul itu udah makin cepat kok, Iya, tapi kan- intensifikasi itu. Tapi kan di situ ada rekayasa genetika yuk, mau nggak mau yuk. Kalau rekayasa kita kasih untuk sawit, saya pikir belum ya. Itu karena itu untuk ya mungkin ada juga misalnya ya menggunakan teknologi radioaktif gitu kan. Iya. Iya kan kayak apa di Amerika, tapi itu kan masih kontroversial. Belum diizinkan oleh Indonesia juga itu. Nah, kalau saya pikir sih teknologi pertanian yang modern tuh sudah bisa dia menemukan bibit unggul. Misalnya tanaman sawit dia kalau dia tumbuh dewasa itu butuh waktu 4-6 tahun, ini mungkin bisa dalam umur 3 tahun bisa. Bisa dipanen. Bisa. Di Thailand itu udah ada teknologi pertanian yang khusus meneliti efektivitas tanaman sawit. Iya. Thailand, saya sampai ke Thailand dulu. Ya kalau kita misalnya ada pepaya Bangkok, jeruk Bangkok, serba Bangkok itu Iya. kayaknya dari itu juga ya, dari Thailand teknologi pertanian udah sangat unggul. sangat Termasuk beras. Ya. Beras kita kan ditelitinya di Thailand. Bahkan kemarin waktu ke Thailand saya lihat itu Padi yang gitu. ini madu ya. Itu alumnus IPB loh. Iya. Itu, tapi mereka nggak mau jadi warga negara saking cintanya ke Indonesia ya. Saya bilang kenapa kalian tidak mau ngomongin Indonesia? Ya saya di sini tidak seperti di sini dihormati terutama dalam masalah demokrasi. Masuk akal juga ya. Tapi mereka masih tetap cinta Indonesia karena mereka nggak mau melepaskan warga negara Indonesia ya. Betul. Jadi gini yuk, itu yang 2 hal ya, belum sampai ke profit ya. Iya. Baru people dan planet ya. Iya. Itu saya kemarin tuh inget banget itu pidatonya presiden ya seminggu yang lalu. Oke, tadi gini maksudnya tuh gini ya. Itu kan presiden ngomong bahwa untuk dilibatkan ya di dalam. Gue sih ngelihatnya dari 2 sisi itu ya. Dari sisi people, dari satu lagi masalah planet itu ya. Karena tanah biasanya dari nemu moyangnya dia tinggal di situ ya. Iya, betul. Kemudian people bagaimana si corporate itu juga bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya ini. Oke lah, kita nanti ngomong masalah profitnya yang 2 ini aja gimana nih korelasinya nih dengan konsep sustainability ini yuk. Ya kalau antara 2 P ini, people dengan planet ini, ya itu kan dua-duanya saling membutuhkan kan. Manusia butuh lingkungan untuk hidup, tinggal, bekerja. Begitu juga lingkungan ini, ya kan kalau dia lingkungan ini kan tidak bisa hidup sendiri, artinya harus ada manusia yang menggarap lingkungan itu menjadi mata pencarian, menjadi sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber kehidupan. Jadi itu korelasinya di situ. Jadi mereka saling keterkaitan antara manusia dengan alam, antara alam dengan manusia. Persoalannya kan mana yang lebih membutuhkan? Manusia dulu atau alam dulu? Manusia kan membutuhkan alam, bukan alam membutuhkan manusia sebenarnya kan? Alam bisa sebenarnya bisa hidup mandiri dia. Tanpa manusia pun hutan bisa tetap lestari. Rusaknya kan karena aktivitas manusia kan, aktivitas perusahaan yang istilahnya bisa semeraut. Nah, keberadaan people dan planet ini juga harus
simbiosis mutualisme. Itu tidak bisa manusia itu ketika mengeksploitasi lingkungan atau alam atau bumi ini yang secara gegabah, nggak boleh. Suka-sukanya Nggak dia. boleh suka-sukanya. Harus ada Keberlanjutannya juga yang tadi ya. keberlanjutan dan kalaupun itu berisiko harus melakukan mitigasi dan adaptasi. Oke. Itulah sebenarnya yang perubahan iklim ini yang sekarang terjadi, bagaimana manusia itu hidup di tengah-tengah era perubahan iklim dalam suasana mitigasi dan adaptasi, sekaligus adaptasi. Jadi risikonya itu kalau bisa ya zero toleran ya, sekalipun bisa ada kesalahan pasti ada lah ya. Kalaupun dia high risk, misalnya kita manusia, aktivitas manusia berisiko tinggi terhadap pemanfaatan lahan dan alam, itu harus lakukan mitigasi. Mitigasi tetap artinya ya. mencegah Iya, supaya iya. supaya kalaupun terjadi perubahan tata guna lahan itu satu tidak dampak negatif Ya, bagi terhadap manusianya. kehidupan manusia, Iya, balik saat lagi ini gitu maupun ya. masa yang akan datang. Contohnya di erosi, erosi. Ya ada ini alam lah. Iya. Oke. Nah sekarang gini yo, itu kan ada dua hal nih. Kalau gue sih melihat di situ ada sisi, ada produk dari hubungan dua itu ya, people dan planet. Ya. Apa tuh kalau di satu daerah? Kearifan lokal gitu Ya, ya. betul, kearifan Itu lokal. sebenarnya ada bercabang ke situ ya. Itu Betul. harus diperhatikan juga. Value-nya lah itu Value-nya di nilai situ. penyeimbangnya di situ, kearifan Benar. lokal wisdom. Dan Benar. itu akan menjadi nilai tambah bahkan ya. Betul. Bukan buat sesuatu yang akhirnya melahirkan nanti profit. Iya, Iya nggak? betul. Kalau misalnya orientasi apa nih lingkungan yang wisatanya wisata alam, itu bullshit amat kalau dia tidak memperhatikan kearifan lokal itu ya. Iya, Yo. betul. Benar. Sebenarnya kan kita misalnya gini, di daerah-daerah sejuk ya, Mm-mm. di daerah yang masih tutupan hijaunya atau vegetasinya itu masih rapat, sehingga kaya akan kandungan oksigen. Nah, itu kan sebenarnya bisa dikapitalisasi loh. Nilai lingkungan itu sebenarnya bisa dimonetisasi. Secara ekonomi ya. Iya, secara ekonomi bisa. Gimana kontribusi lingkungan yang masih lestari, yang vegetasinya masih rapat, itu bisa memberikan kesehatan bagi kita yang menikmatinya. Oke. Iya kan? Misalnya begini, secara langsung mungkin manusia, orang-orang yang melakukan kunjungan wisata ke daerah tersebut bisa menikmati alam segar. Tapi sejangka panjangnya sebenarnya kan hutan-hutan gunung-gunung itu kan memberikan nilai-nilai oksigen itu bagi semua daerah itu, provinsi itu. Betul. Sebagai paru-parunya. Bahkan paru-paru dunia ya sebutnya itu Nah, ya. itu sebenarnya kalau pemerintah atau siapapun yang mengkaji ini itu bisa dimonetisasi itu. Bagaimana kita mungkin katakanlah tanda kutip misalnya pajak lingkungan atau retribusi untuk lingkungan itu harus ada. Nah, disitulah sebenarnya nilai profitnya di situ. Termasuk CSR di situ. Bukan, CSR lain lagi itu, di luar CSR. itu. CSR itu adalah profit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dikembalikan lagi ke lingkungan, ke masyarakat. Kalau ini alam yang menyediakan. Oh, alam dari alam itu oksigennya ya. kan? Oke. Misalnya kandungan oksigen. Terus semua biodiversity itu kan bermanfaat buat manusia. Keasrian itu sendiri. Iya, nah itulah intervensi dari pemerintah dibutuhkan untuk gimana caranya itu memonetisasi kandungan-kandungan yang bermanfaat ini bagi manusia, bagi kesehatan manusia. kita, kesehatan bumi ini, itu katakanlah dikompensasi dengan pajak, dengan retribusi, dengan tiket-tiket itu. Jadi kalau misalnya si satu perusahaan bisa membangun planet ya itu ya dengan misalnya kepelestarian segala macam, setidaknya ada kemudahan untuk apa gitu Iya, ya. betul. Jadi Iya. ketika dia dimonetisasi atau dikapitalisasi, itu dikembalikan itu oleh negara untuk penyediaan infrastruktur pendukung yang tidak merusak lingkungan, tapi yang mempermudah fasilitas manusia atau pengunjung misalnya dalam misalnya memanfaatkan atau menikmati udara segar, menikmati keindahan alam. Oke. Gitu. Itu harus ada. Ya itu Bukan sebenarnya serba gratis sebenarnya. Iya, betul, dan ada imbal balik dari Iya, alam sendiri buat iya. kehidupan manusia. Karena alam tidak bisa berteriak, tidak bisa beraspirasi, ada pemerintah sebagai pemegang lahan itu. Iya, secara legal kan. Oke, Daerah. ini menarik banget yo. Tapi kita harus break dulu nih Siap. kayaknya nih, karena itu nggak nyenak ya. Iya. Oke, berita. Lalu.